Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Relata Sinta Marito Tagaol, NRP 500 920 1043 dari Departemen Teknik Fisika. Nama saya Sheryl Marsha Safira, NRP 50092011179 dari Departemen Teknik Fisika. Nama saya Tabita Hasian Sihombing, NRP 50092011052 dari Departemen Teknik Fisika. Dan saya Muhammad Ardi Rizky Arasi, NRP 50092011061 dari Departemen Teknik Fisika. Setelah kami memperkenalkan diri, izinkan kami untuk memulai materi yang telah kami diskusikan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan alasan mengapa kita harus melihat referensi dalam menulis ilmiah. Namun, kita juga harus tahu nih, penting sekali menulis disertai membaca. Karena dengan membaca terlebih dahulu, kita akan mendapatkan ide-ide yang segar dan bahkan bisa mendukung ide-ide yang ada di pikiran kita. Lalu, tahap-tahap penulisan karya tulis, yang pertama, mencari referensi yang kredibel. Nah, ini akan dijelaskan nanti oleh teman saya. Untuk yang kedua, membaca dan memahami apa yang kita baca. Dari situ kita akan tahu apa yang akan kita tulis dalam karya ilmiah kita. Untuk yang ketiga, memunculkan berbagai ide berdasarkan pengetahuan dan yang pastinya seturut dengan topik yang ingin kita bahas di karya tulis kita. Lalu yang keempat, pengaplikasiannya di dalam karya tulis. Lalu, selanjutnya, pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan sebuah hasil laporan, penelitian yang bentuk tulisannya merupakan sebuah fakta berdasarkan referensi dan hasil datanya spesifik, panjang, dan detail. Lalu, alasan apa sih yang harus kita ketahui dalam melihat referensi? Yang pertama, memperkuat argumentasi. Nah, tujuan pertama dari referensi dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Lalu yang kedua, menghindari plagiarisme. Tujuan berikutnya sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil karya orang lain. Lalu yang ketiga, menghargai karya orang lain. Tujuan tersebut dapat mencantumkan referensi untuk sebagai penghargaan atas karya orang lain. Lalu yang terakhir, memberikan informasi kepada para pembaca. Tujuan ini memberikan suatu informasi kepada para pembaca mengenai hal sumber asli dan terlengkap dari suatu teori ataupun pendapat. Lalu, apa sih sebenarnya referensi itu? Referensi merupakan suatu informasi yang dijadikan suatu rujukan ataupun sumber acuan untuk memperkuat atau mempertegas suatu pernyataan kita di dalam karya tulis ilmiah. Lalu referensi bisa kita lihat dalam berbagai jurnal. Nah, jurnal ini dibagi menjadi dua, yaitu Jurnal Ilmiah Nasional dan Jurnal Ilmiah Internasional yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jurnal Ilmiah Nasional adalah tulisan yang berisi kumpulan dari beberapa artikel ilmiah yang mempunyai bidang keilmuan yang sama. Artikel ilmiah sendiri adalah tulisan yang berisi laporan-laporan sistematis mengenai hasil dari kajian atau hasil dari penelitian ilmiah. Jurnal Ilmiah Nasional ini dimuat atau diterbitkan oleh warga negara tersebut dan ditulis menggunakan bahasa negara tersebut. Nah, kalau di negara kami, Jurnal Ilmiah Nasional itu ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh orang Indonesia. Jurnal Ilmiah Internasional sama dengan Jurnal Ilmiah Nasional, berisi kumpulan dari beberapa artikel ilmiah yang mempunyai bidang keilmuan yang sama. Namun yang membedakannya yaitu Jurnal Ilmiah Internasional ini dimuat atau diterbitkan oleh warga-warga negara yang ada di berbagai belahan dunia dan ditulis biasanya menggunakan bahasa resmi PBB seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Prancis, dan bahasa Tiongkok.
Nah, tadi dijelaskan oleh teman saya bahwa dalam menulis karya ilmiah itu perlu melihat referensi. Namun referensi yang bagaimana? Yaitu referensi yang berkategori kredibel, yaitu referensi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana sih kriteria-kriterianya? Nah, berikut kriteria referensi berupa jurnal ilmiah nasional yang berkategori kredibel. Yang pertama, terindeks oleh Sinta. Nah, biasanya nih di Indonesia nih jurnal ilmiah nasional itu yang dapat dipercaya itu terindeks oleh Sinta atau terdaftar di website Sinta. Sinta merupakan website resmi yang memuat jurnal-jurnal ilmiah nasional. Tidak sembarangan loh jurnal ilmiah nasional bisa masuk ke dalam website Sinta karena ada akreditasinya dan ada seleksinya. Selanjutnya, reviewernya atau peninjau atau pembacanya biasanya itu masyarakat yang ada di negara tersebut. Nah, kalau di Indonesia, reviewernya tuh ya masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ditulis menggunakan bahasa negara tersebut. Sama seperti tadi, kalau di negara Indonesia, berarti jurnal ilmiah nasional itu ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Artinya, jurnal ilmiah tersebut ditulis secara logis, sistematis, objektif, dan terhindar dari plagiarisme. Selanjutnya, yaitu terbaru. Artinya, jurnal ilmiah tersebut dimuat atau diunggah paling lambat ya 5 tahun terakhir lah. Dan isinya mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir, disusun dan diterbitkan oleh perguruan tinggi atau ilmuwan-ilmuwan di negara tersebut. Selanjutnya yaitu kriteria referensi berupa jurnal ilmiah internasional yang berkategori kredibel. Yang pertama yaitu terindeks oleh Scopus dan Doarch. Sama dengan website Sinta, Scopus dan Doarch itu merupakan website resmi yang memuat jurnal ilmiah internasional. Sama lagi dengan Sinta, bahwa Scopus dan Doarch ini ada seleksi dan ada akreditasinya agar jurnal ilmiah internasional tersebut bisa terdaftar. Selanjutnya yaitu memiliki ISSN, yaitu International Standard Serial Number atau nomor seri standar internasional. ISSN ini bisa disebut juga dengan nomor identitas dari jurnal ilmiah internasional tersebut. Yang artinya jurnal ilmiah internasional tersebut sudah diunggah dan terhindar dari plagiarisme. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa resmi PBB. Artinya jurnal ilmiah internasional itu biasanya ditulis menggunakan bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Tiongkok, dan bahasa PBB yang lainnya. Selanjutnya, reviewernya merupakan warga dunia. Artinya, jurnal ilmiah internasional tersebut telah ditinjau, ditonton, atau dibaca oleh seluruh warga yang ada di belahan dunia ini. Selanjutnya, yaitu terbaru, sama seperti jurnal ilmiah nasional tadi, bahwa jurnal ilmiah internasional yang terbaru yaitu isinya mengikuti perkembangan zaman dan dimuat atau diunggah paling lambat ya 5 tahun terakhir lah. Selanjutnya yaitu ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, yaitu berarti jurnal ilmiah internasional tersebut ditulis secara sistematis, objektif, dan terhindar dari plagiarisme. Dan yang terakhir, disusun dan diterbitkan oleh perguruan tinggi atau ilmuwan-ilmuwan yang ada di seluruh dunia. Setelah mengetahui kriteria referensi yang kredibel, selanjutnya teman saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa sumber referensi yang kredibel yang bisa diakses secara daring. Nah, sebelumnya saya ingin mengasih tahu beberapa hal. Misalnya, kita tidak tahu persis artikel yang kita cari ada di jurnal dan database mana. Maka paling mudah adalah kita browsing di katalog library kampus. Klik saja nama artikel yang kita cari pada menu search katalog library kampus masing-masing. Maka akan ditujukan di jurnal atau database mana artikel itu bisa didapatkan. Sayangnya, tidak semua kampus memiliki katalog library. Maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan melalui Google Scholar. Meski melakukan pencarian artikel lewat search engine,
Namun, Google Scholar berbeda dengan search engine biasa. Tingkat kredibilitasnya lumayan. Google Scholar telah mensortir artikel yang akademis dan non-akademis, artikel yang sumbernya terpercaya dan tidak terpercaya. Sehingga artikel yang ditampilkan adalah artikel yang cukup kredibel, dan kita bisa memilih jurnal sesuai dengan kebutuhan kita. Berikut beberapa sumber referensi secara daring yang kredibel. Yang pertama adalah Perpustakaan Nasional, website nasional. Yang kedua adalah Jurnal Sains dan Teknologi, website nasional. Yang ketiga adalah Jurnal Sains dan Teknologi Nuklir, website nasional. Yang keempat adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, website nasional. Yang kelima adalah Sinta, website nasional. Yang keenam adalah Directory of Open Access, website internasional. Yang ketujuh adalah Google Scholar, website nasional. Yang kedelapan adalah Akademia, website internasional. Yang kesembilan adalah International Journal of Education and the Arts. Yang kesepuluh adalah Books SC, website internasional. Yang kesebelas adalah Science Direct, website internasional. Yang kedua belas adalah Scopus, website internasional. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan Mendeley yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ardi. Ya, halo teman-teman. Nama saya Muhammad Ardi Rizky Arasi. Seperti yang teman saya katakan di pertama PT, bahwa kita tuh harus membaca dulu sebelum membuat suatu jurnal atau karya ilmiah. Oleh karena itu, kita perlu tahu nih dari mana sumber yang terpercaya atau tidak, bukan? Nah, karena karya atau jurnal ilmiah itu membutuhkan kutipan atau sanggahan dari suatu karya jurnal ilmiah, makanya kita perlu menggunakan aplikasi yang bernama Mendeley. Kenapa sih kita menggunakan aplikasi yang bernama Mendeley? Pertama, satu, untuk mencegah tindakan dari plagiarisme. Kedua, seperti yang teman saya tadi bilang, menghargai penulis seperti itu. Baik, langsung saja ke video bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Ardi Rizky Arasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memakai aplikasi Mendeley. Pertama-tama, yang Anda butuhkan adalah aplikasi Mendeley. Bagaimana caranya Anda mendapatkan aplikasi Mendeley? Itu sangat gampang teman-teman, dikarenakan aplikasi Mendeley ini adalah aplikasi yang gratis, tidak dipungut biaya, jadi dapat didapatkan dengan secara mudah teman-teman. Oke, pertama kita membutuhkan aplikasi yang namanya Firefox atau Google Chrome, atau jika kalian mempunyai aplikasi yang lainnya untuk membuka internet itu tidak masalah teman-teman, tapi saya karena sudah terbiasa menggunakan dua ini, jadi saya menggunakan alternatif dua ini teman-teman. Oke, pertama-tama kita buka dulu Google Chrome seperti ini. Kita buka dulu nih, kita cari Mendeley, karena saya sudah pernah men-searchnya, jadi sudah langsung keluar. Seperti ini teman-teman. Lalu tinggal klik yang tulisan download Mendeley desktop teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jika kalian sudah menemukan tulisan download Mendeley desktop for Windows, kalian tinggal download aja. Jika kalian menggunakan Windows ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan Mac, iOS, dan Linux, kalian bisa mendownloadnya di sini.
Ini untuk Mac, ini untuk Linux. Jadi karena saya menggunakan Windows, saya mendownloadnya Windows, teman-teman. Setelah mengklik tombol download ini, nanti teman-teman diarahkan cara bagaimana untuk menginstalnya, teman-teman, seperti itu. Caranya gampang banget kok, ada step-stepnya seperti itu. Karena saya sudah menginstal, maka di desktop saya ini sudah ada nih, teman-teman, aplikasinya Mendeley. Jadi Mendeley itu buat apa sih fungsinya? Mendeley itu adalah aplikasi buat mengutip dari jurnal ilmiah, teman-teman. Nah, jika kita punya suatu ide dan ide itu perlu didukung oleh gagasan-gagasan, kita kan harus mencari dari jurnal ilmiah atau bukan. Mendeley ini adalah salah satu aplikasi untuk mengutip, teman-teman, seperti itu. Dan Mendeley ini terintegrasi dengan Microsoft Word, teman-teman, gitu. Jadi saat kalian mengerjakan jurnal ilmiah menggunakan Word, kalian bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini, seperti itu. Baik, kalau gitu kita langsung saja memulai bagaimana sih cara menggunakan Mendeley. Nah, di sini teman-teman sudah terbuka nih macam-macam aplikasi Mendeley-nya, pilihannya. Sebelum itu kan saya sudah registrasi. Kalau untuk yang pertama kali itu nanti harus registrasi, teman-teman, ya, kayak biasalah, masukkan email seperti itu, nama dan lain-lain. Itu pasti teman-teman sudah biasa. Oke, pertama caranya dulu, bagaimana sih cara mengintegrasi dengan Microsoft Word? Di sini ada pilihan, ada File, Edit, View, Tools, teman-teman, di pojok kiri atas. Kalian pencet Tools. Nanti di sini karena saya sudah menginstal di Microsoft Word, jadi tinggal ada tulisannya uninstall di Microsoft Word. Nah, kalau teman-teman kan belum pernah menginstalnya ya, jadi di sini ada nanti tulisan menginstal Microsoft Word, teman-teman, seperti itu. Jika sudah seperti ini, gimana sih cara, kan tadi ini Mendeley itu untuk mengutip dari referensi teman-teman ya, seperti jurnal, buku, dan lain-lain. Gimana sih cara mencari jurnalnya? Kalian bisa cari di sini aja, teman-teman, di literatur search. Misalnya kita cari hak cipta. Nanti muncul nih banyak. Misalnya saya mau hak cipta ini aja yang atas ya. Terus di save reference. Nah, untuk melihatnya apa sudah tersave atau tidak, kita lihat lagi di all dokumen. Nah, ada kan, teman-teman, seperti itu. Nah, oke, teman-teman, bagaimana misalnya jika kita sudah mencari-cari di literatur search ini, kita tidak temu, tapi kita menemukan jurnalnya ada di tadi di internet misalnya, tapi jurnalnya yang terakreditasi ya, teman-teman, yang memiliki seperti memiliki nama pengarang, terus memiliki judul, halaman, tahun pembuatan, seperti itu. Dan kalau kalian sudah mencari jurnalnya nih, kalian tinggal tambahkan saja di aplikasi yang bernama Mendeley ini. Tinggal di pojok kiri atas ada yang namanya add, tinggal klik saja add file. Misalnya nih, saya sudah mencari Mendeley. Nih, saya sudah mencari kayak hak cipta, seperti itu. Kita tinggal buka, open. Nih, hak cipta sudah tertambahkan di referensi, teman-teman, di dokumen. Nah, bagaimana sih cara kita memakai Mendeley ini di Word? Kan tadi saya bilang Mendeley ini terintegrasi dengan Word ya, teman-teman. Oke, yang pertama kita buka dulu Word-nya. Karena tadi teman-teman sudah menginstalnya di sini di tools, sudah menginstalnya di sini, maka akan muncul di reference, teman-teman. Di sini ada namanya insert citation. Insert citation ini kita untuk mengutipnya nanti menggunakan insert citation, teman-teman. Lalu ada insert biography, ini untuk membuat daftar pustaka, teman-teman. Jadi dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini kita bisa menghindari kegiatan plagiat, dan kita bisa dengan mudah gitu, teman-teman, membuat daftar pustaka seperti itu. Jadi dipermudah lah. Misalnya saya akan memulai citasi, mengkutip. Misalnya tadi saya sudah mencari hak cipta ya, teman-teman. Nah, teman-teman, misalnya anggaplah kita sudah selesai mengutip dan ini adalah titiknya di sini. Nah, bagaimana sih kita menambahkan citasinya?
kita klik di sini teman-teman. Lalu insert citation. Nanti akan muncul aplikasi Mendeley ini yang sudah terintegrasi dengan Word. Oke, kita tinggal cari aja jurnal teman-teman tadi. Misalnya tadi hak cipta ya. Nih, saya memakai hak cipta dari jurnal Ikro tahun 2015 teman-teman. Tinggal klik, hapus sampai titik koma, lalu pencet OK teman-teman. Di sini akan tertulis kita mengambil referensinya dari mana seperti itu. Dan kalau kita memakai Mendeley itu ada perbedaannya teman-teman. Kalau memakai Mendeley itu akan seperti ini, terblok semuanya seperti itu teman-teman. Saya contohkan lagi ya teman-teman, misalnya hak cipta lagi. Insert hak cipta, langsung pencet OK. Tunggu, nah sudah muncul lagi. Nah, bagaimana sih tadi kan saya sempat bilang ada aplikasi insert biografi ini untuk membuat daftar pustaka teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengurutkan daftar pustaka, membuat daftar pustaka seperti itu capek-capek. Gimana sih caranya? Oke. Nih teman-teman, misalnya kita mau bikin daftar pustaka ya teman-teman. Tinggal kita klik. Lalu kita cari reference, lalu insert biografi teman-teman. Jangan lupa di enter dulu ya. Terus insert biografi. Sudah deh, sudah tersusun dengan rapi dan sesuai dengan abjad. Seperti itu teman-teman, jadi lebih mudah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, jadi seperti itu teman-teman bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Untuk yang saya dapat sampaikan sekali lagi, jadi untuk mengintegrasikannya dengan Word, tadi seperti yang saya bilang, ke tools, lalu install. Setelah itu, maka di sini di layar Word Anda dapat melihat di reference. Jika sudah terinstall teman-teman, maka di reference itu ada yang tadi saya tunjukkan insert citation yang ada logo Mendeley-nya. Terus itu untuk insert citation itu untuk mengutip atau mensitasi. Terus insert biografi itu teman-teman kalau misalnya mau bikin daftar pustaka bisa lewat situ teman-teman, jadi tidak perlu satu-satu seperti itu. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.